Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 6 analisa saham untuk periode tanggal 21 September sampai dengan 22 September 2021. Jadi untuk hari ini dan besok ya. Seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Ini bagian pertama saya bahas 8 saham dulu, nanti bagian kedua saya bahas 8 saham yang lainnya. Jadi linknya nanti saya masukkan di video deskripsi di bawah ini ya untuk bagian kedua. Saya mulai langsung untuk bagian pertama untuk saham perusahaan gas negara ya, Pegas ya. Jadi Pegas ini dia memang 2 hari sebelumnya dia koreksi ya. Hari ini sepertinya kelihatannya rebound ya. Nah seperti itu kira-kira kalau belum punya bagaimana Pak Sunar? Ini saya sudah sebutkan sebelumnya, ini area buy on weakness-nya ya. Jadi memang kalau mau buy on weakness kalian belum punya, tunggu kalau dia koreksi di bawah 1050, belinya kalau dia sudah berhasil rebound ke atas 1050 ya, seperti itu ya. Nah untuk hari ini memang dia belum nyentuh 1050 ya. Tapi kalau mau buy on weakness sekarang atau yang sudah punya ya, boleh saja kalau mau buy pasang stop lossnya di 1050 dan 1030 ya, seperti itu ya untuk Pegas ya. Jadi belinya nyicil aja, bertahap aja. Nanti kalau dia berhasil lagi naik ke atasnya ini ya, 1105 boleh tambah lagi, kemudian naik lagi ke atas 1150 boleh tambah lagi ya. Nah, jadi sejauh ini memang kalau kita perhatikan ya pergerakannya ya, dia naik, koreksi, kemudian berusaha naik, breakout, koreksi ya, kemudian sideways, naik lagi ya, koreksi. Ini kemungkinan sideways bentar, ya kemungkinan dia masih bisa breakout lagi ke atas 1150 ya. Jadi sejauh ini memang uptrendnya masih cukup bagus lah ya, seperti itu ya. Jadi kita perlu ingat, memang saya sudah sebutkan sebelumnya area Fibonacci retracement 61,8% ya, kurang lebih di area 1100 yang harus kita waspadai ya. Jadi memang kalau di bawahnya 1100 dia masih cenderung resiko ke bawah ya. Menurut ilmu Fibonacci retracement seperti itu ya. Jadi kita belinya bertahap dulu. Kalau dia naik ke atas 1105, di atas Fibonacci retracement 61,8% ya. Kalau mau tambah lagi atau buy up silahkan. Target berikutnya di 1150, 1200 dan 1245 untuk Pegas ya. Jadi belinya bertahap aja. Mudah-mudahan lancar ke atas ya untuk perusahaan gas negara. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk ASA. ASA sudah saya bahas di analisa saham harian ya beberapa hari yang lalu ya. Jadi yang rajin nonton, mencatat dan pasang automatic order buy ya, lumayan ya profitnya ya. Ini target price-nya 3600 kurang lebih tercapai lah ya, seperti itu ya. Jadi sudah punya harusnya pasang trailing stop dan stop loss ya. Pasangnya di 3400 dan 3200 ya. Yang belum punya kalau mau buy on weakness yang belum punya ya, tunggu di area 3000 atau 2600. Artinya kalau dia turun di bawahnya 3000, kita tunggu kalau dia berhasil rebound ke atas 3000. Kalau dia masih turun terus, ya kita tunggunya di 2600. Kalau turun di bawahnya 2600, kita belinya tunggu kalau dia berhasil rebound ke atas 2600 ya. Ini area buy on weakness yang sebelumnya saya hapus saja. Karena kalau style saya ya, tipe trading saya kalau buy on weakness itu kalau turun lagi di bawahnya ini ya, level 2500 ya, ya kita jangan buy on weakness lagi. Itu namanya bukan buy on weakness ya, itu namanya tangkap pisau jatuh ya, karena koreksinya sudah jauh di bawahnya batas support wajarnya lah. Yang saya berikan di sini support wajarnya 2500. Kalau dia masih turun lagi di bawah 2500 ya resiko turun sampai dengan jauh ya, bisa sampai 2000 bisa ya, seperti itu ya. Ya nggak pasti bakalan ke 2000 nggak ya, kita lihat kalau selama dia bertahan di atas 2500 masih cukup bagus ya, seperti itu ya. Kita belinya kalau dia rebound ke atas 2600 barusan buy ya, itu kalau pakai yang support yang bawah. Kalau yang buy on weakness, kalau yang mau buy high sell higher ya, jadi belinya di ketinggian, memang resikonya tinggi ya, tapi karena uptrendnya masih cukup bagus, jadi masih ada peluang ke 3800 dan 4000 ya. Jadi buy-nya bertahap aja. Kalau yang tipe buy high sell higher ya, pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 3400 dan 3200 ya. Nanti kalau dia naik ke atas 3600 mau tambah lagi silakan, naik ke atas 3800 tambah lagi dengan target berikutnya di 4000 ya. Jadi sejauh ini trennya masih cukup bagus ya. Kalau kita lihat di sini pembelian asing juga naik ya. Ya memang kita jangan pakai acuan asing, fokusnya di pergerakan harganya. Nah, kurang lebih untuk ASA seperti itu. Berikutnya untuk INKP ya. Jadi INKP di sini dia sebelumnya dia sempat naik kemudian sideways ya, koreksi ya. Nah sekarang dia sepertinya rebound ini Pak Sunar. Apakah boleh buy? Kalau mau buy sekarang sebenarnya sih masih resiko ya. Saya sudah sebutkan minimal tunggu di atas 9000. Tapi ya sebelumnya memang saya sudah sarankan buy.
sudah berhasil juga ya. Kemudian sideways, tunggu lama dia breakdown ya. Jadi kalau mau buyback, saran saya sih tunggu kalau dia naik ke atas 7475 barusan kita buy. Kalaupun nggak mau tunggu, mau beli sekarang, boleh aja pasang stop lossnya di 6700. Kalau naik ke atas 7475 boleh buy, breakout ke atas 8075 boleh tambah lagi atau average up ya. Kita jangan terlalu kaku ya. Memang 8075 ini resistennya cukup kuat ya. Sebelumnya dia berhasil naik tapi nggak lama lagi turun lagi ya, seperti itu ya. Ya mudah-mudahan kalau kali ini dia berhasil breakout ke atas 8075 atau maksimum di swing high-nya ini ya, di 8175 ke atas ya. Kalau dia berhasil breakout ya ke atas 8175 ya, kita jangan ragu-ragu untuk tambah lagi buy up atau average up ya, seperti itu ya. Kalau kita buy-nya bertahap mulai dari sekarang, atau kalau kita sistemnya buy high sell higher yang mulai dari 8075 sudah cukup bagus ya, seperti itu ya. Memang INKP ini masih cenderung downtrend ya, karena semua saham menurut ilmu Fibonacci retracement ya, ini saya tarik Fibonacci retracement dari swing low di sini dan swing high-nya ya, dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 61,8% ya, di bawahnya 9000 ya, 9025 kurang lebih arahnya ya, angkanya ya. Jadi dia masih resiko turun ke bawah. Ya mudah-mudahan aja dia berhasil rebound kembali ya, seperti untuk INKP ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk untuk emiten Bukalapak ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini untuk Bukalapak, sebentar, saya coba pakai, nah ini terdilinya ya. Harga IPO-nya ya, dia di harga 850 ya. Ini support resistennya sudah kurang lebih terbentuk ya. Jadi intinya di sini ya, yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 800 dan 775 ya, seperti itu ya. Itu bagi yang punya Bukalapak. Kemudian kalau mau buy, saran saya sih tunggu kalau dia breakout ke atas 875 aja, buy-nya bertahap, naik ke atas 905 kita tambah lagi dengan resisten terdekatnya kurang lebih di sekitar area ini ya, swing high-nya yang sebelumnya 975. Jadi dia masih cenderung sideways di sini ya. Sideways-nya kalau kita perhatikan memang cukup lebar ya, secara keseluruhan dia di 775 dan 975. Jadi kalau mau buy sekarang ya jangan terlalu banyak ya. Nanti kalau breakout ke atas 875 tambah lagi, naik ke atas 905 tambah lagi dan seterusnya. Itu untuk emiten Bukalapak. Jadi cenderung sideways lebar ya. Belinya bertahap aja. Kalau sudah punya jangan lupa pasang stop lossnya di 800 dan 775. Itu untuk Bukalapak. Berikutnya untuk MLPL. Ini juga masih sideways tapi dia sideways-nya sudah mulai naik ke atas ya. Kalau kita lihat di sini dia 540 adalah area yang sudah saya sebutkan ya, kalau mau tambah lagi atau buyback ya. Jadi naik ke atas 540 sudah boleh buy, naik ke atas 570 kalau mau tambah lagi silakan. Nanti kalau breakout naik atas 605 tambah lagi silakan ya. Target price-nya sekitar area 680 sampai dengan 705. Paling tidak ya ini swing high di sini ya, target price-nya di area 670 ya. Tapi garis-garis saya sebelumnya di 680 dan 705. Ya ini memang kecenderungan naiknya bertahap ya. Jadi ciri khasnya dia naik 2-3 hari kemudian sideways, naik lagi 2 hari, ya 3 hari lah kurang lebih ya, 2-3 hari, kemudian sideways lagi ya. Kalau dia breakout lagi ke atas 585, kemungkinan ya ini dia capai target sekitar 670. Jadi memang naiknya perlahan-lahan ya. Jadi kita belinya perlahan-lahan aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Pasang aja trailing stopnya di 540 dan stop lossnya di garis saya kan 520, tapi swing low hari ini kan 515. Jadi stop lossnya di 540 dan 515 aja, atau trailing stopnya kalau sudah buy di bawah ya, seperti itu. Kalau yang mau buy on weakness, saran saya masih tetap sama ya, tunggu aja di bawah sekitar area 400-an untuk MLPL ya, karena bisnisnya juga masih cenderung lesu ya. Menurut saya sih tunggu aja di bawah ya, kalau misalnya dia koreksi, atau mau buy sekarang ya buy-nya bertahap aja ya, tapi jangan terlalu banyak ya. Nanti naik lagi, tambah lagi, breakout lagi ke atas 605, tambah lagi dan seterusnya. Jadi intinya sesuaikan dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Kurang lebih cukup. MLPL berikutnya Real. Real sudah saya bahas kemarin ya, di analisa saham harian. Jadi di sini dia masih berusaha untuk breakout ke atas 137. Menurut saya sih sideways-nya memang lebar ya, area 93 sampai 137. Jadi kalau yang mau buy sekarang sebenarnya boleh-boleh saja, asalkan pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya ya maksimum di 110 dan 105. Kalau pasang di 93 ya boleh-boleh saja, tapi terlalu jauh ya, atau dibagi 3 ya. Intinya ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan untuk stop loss-nya di bawah ya, ini ya. Kalau untuk average up ya ikut yang di atas. Kalau naik ke atas 137 tambah lagi, naik ke atas 150 tambah lagi dan seterusnya. Target price terdekatnya di 165. Jadi kita belinya bertahap aja, jangan terlalu banyak ya. Memang ini naiknya gara-gara di
diborong istilahnya oleh sekelompok tertentu ya. Jadi kita sebenarnya kita nggak perlu takut-takut juga sih ya. Yang penting kita pasang trading stop dan stop loss saja, tahu resikonya ya. Kalau takut ya belinya jangan terlalu banyak seperti itu ya. Kurang lebih cukup untuk real. Berikutnya untuk ENRG. Jadi ENRG masih cenderung sideways sebenarnya ya. Trennya 112 sama dengan angka high-nya di sini swing high-nya 126. Jadi dia akan berusaha untuk naik lagi ya. Sebenarnya dia masih peluang naik ke atas 129 ya. Seperti itu ya. Jadi kita belinya bertahap aja. Mau buy sekarang pasang stop loss-nya di 112. Maksimum di 104 ya. Ini memang area buy on weakness saya sebutkan. Jadi mau buy sekarang silahkan ya. Ini memang area sekitar 112. Kalau dia naik lagi ke atas 121 hanya hari ini ya, boleh tambah lagi, naik lagi ke atas sini ya, hanya yang swing high tanggal 10 September 121, maaf 126 ya, boleh tambah lagi. Target price berikutnya ya kurang lebih di high-nya di sini ya, 132 dan yang di atasnya lagi 139 ya, kurang lebih seperti itu. Tapi garis-garis saya sih targetnya di 129 dan 143 ya, itu kalau garis-garis saya ya. 143 saya ambil dari mana? 143 saya tarik mundur ke belakang ya, kurang lebih area garis sini ya, area konsentrasi candle di sini ya, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja untuk energi ya. Ini kurang lebih area supportnya ya. Kalau mau buy weakness sekarang boleh-boleh saja ya. Memang dia kecenderungan sideways tapi masih cukup bagus lah ya, naik tapi merambat ya, sideways naik ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan lancar. Kurang lebih cukup. Berikutnya KBAG ya. Kemarin saya sudah bahas KBAG ya. Intinya kalau mau buy naik ke atas 56 silakan buy ya. Kalau mau stop punya ya stop lossnya di 54 ya, seperti itu ya. Kalau dia nanti berhasil naik lagi ke atas 60, kalau mau tambah lagi atau average up silakan naik ke atas 62 tambah lagi ya, boleh ya. Target berikutnya di 67 sampai dengan 71. Tapi kan saya sudah ingatkan ya, kalau trading di kabak ya, KBAG ya, jangan terlalu banyak karena sebelumnya dia volumenya di harga 50 ya. Ini kurang lebih sama dengan deal ya. Jadi tiba-tiba naik volumenya hanya akhir Agustus ya, kurang lebih ya dia naik ya. Jadi hanya sementara aja. Kalau beli sih jangan terlalu banyak, tapi tahu pahami resikonya ya. Memang dia resikonya cukup tinggi ya, karena sebelumnya dia tidak aktif ya, diam di angka 50 rupiah ya. Ya mudah-mudahan aja. Saya nggak tahu apakah ada aksi korporasi apa sehingga dia mulai diangkat naik lagi ya. Silakan dicek beritanya. Saya terus terang fokus di pergerakan harganya saja. Jadi beritanya kalian cek sendiri ya, seperti itu ya. Harapannya seperti itu. Kurang lebih sih cukup ya. Ini sudah saya bahas 8 saham untuk hari ini dan besok. Jadi masih sesi satu break ya waktu saya bahas jam 1 lebih 12. Besok itu tanggalnya tanggal 22 September ya. Kurang lebih masih berlaku selama garis-garisnya tidak ditembus ya, seperti itu ya. Kalau dia tembus support ya lebih baik jual dulu ya, seperti itu. Pasang trading stop atau stop lossnya. Kurang lebih seperti itu. Seperti biasanya doa saya salam sehat selalu, damai dan sejahtera ya bagi seluruh anggota Saham Profit maupun yang bagi yang menonton channel ini ya, Saham Profit ya. Kurang lebih sekian, amin. Terima kasih banyak.